Benang merah Persebaya dan Arema, jawabannya tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Birunya itu birunya langit untuk menghidupi kota Malang. Ya. Birunya air untuk menghidupi kota Malang. Gambarnya itu. Jadi punya filosofi sendiri-sendiri. Yang ternyata menjadi band indie pertama di kota Malang adalah Bentul itu. Pakai vinil itu. Pada waktu. Soalnya saya harus mengerjakan buku yang lainnya. Buku ini saya kerjakan, tapi juga mikir buku yang selanjutnya. Tuh, ini kan dikejar-kejar waktu terus untuk penyelesaian. Yes, intinya sebetulnya setiap karya itu harus dibukukan sebetulnya. Kalau saya loh, kalau saya tuh harus dibukukan. Halo selamat malam, masih bersama saya di Zebra Cross. Kali ini saya akan mengajak seorang, ya bisa dikatakan teman, tapi lebih tua lah. Dia ini seorang tukang dokumentasi yang menurutku sangat ulung lah, ya. Maksudnya dia telaten untuk mendokumentasikan beberapa hal yang sampai saat ini ya aku terpukau lah ya, dengan hasil-hasil yang didokumentasikan. Siapa lagi kalau bukan Arif Wibisono atau Mas Bison. Selamat malam. Semangat pagi. Suwe ya, ini gak ketemu aja. Oh iya Sam. Nggak, mungkin 10 tahun dulu lah. Itu. Sampai kesibukannya apa ini? Tiap hari tetap menulis dan menulis, mengarsip dan mengarsip. Bagaimanapun tulisan itu adalah roh bagi saya. Awalnya sampean kok kepikiran untuk memilih pengarsipan gitu, Mas? Ini bahasa Indonesia, bahasa Semarang, wis boleh. Di Indonesia boleh. Pertama kali saya mendokumentasikan tentang musik itu adalah waktu SMP kelas 3. SMP kelas 3, pada waktu zamannya Pelosari. Aku nonton biasa ya, nonton biasa aja, nonton biasa. Tapi mungkin naluri jurnalis itu sudah ada pada waktu nonton di Pelosari. Iya Mas. Jadi yo Arema kan Arema lah sedikit ngakali lah, ngakali keamanan pada gitu. Masa aku nonton yang gini ngarep panggung tok erek sedikit dulu, nonton depan panggung terus, akhirnya kenapa kok nggak di belakang panggung gitu. Di belakang panggung kita nggak bisa mendekati salah satu artis atau pengisi acara di situ, itu nggak bisa. Waduh, ya apa caranya gitu loh. Akhirnya ya sedikit ngakali keamanan, kita memberitahu bahwa di salah satu titik di Pelosari itu ada keributan. Akhirnya keamanan keluar semua, kita masuk ke belakang panggung. Nah, akhirnya kita ngobrol. Di situ ada band-band gede pada waktu itu kayak God Bless, kayak Alpamas, kayak terus band-band lokal Kota Malang. Waktu zamannya Geng Voice, Bagian Karsu dan sebagainya, kita ngobrol di situ. Nah, event di Malang itu nggak ada hentinya, terus saya event-event musik. Akhirnya naluri itu keterusan untuk singgah di belakang panggung, bukan di depan panggung lagi. Nah, bingung lagi. Dulu kan biasanya nggak ada HP, nggak ada HP dan sebagainya. Modal utama dalam waktu itu adalah secari kertas grenjeng di salah satu rokok. Ambil pulpen. Saya tanya awal pertama adalah nama band dan alamat band. Saya nggak tanya kamu itu vokal atau enggak, bandnya apa namanya, alamatnya di mana. Selang 1 bulan 2 bulan saya ngirim surat ke salah satu band kayak Slang, terus band-band gede Jakarta itu sempat saya surati semua. Akhirnya selang 1 bulan depan dibalas, wah ini ternyata direspon untuk surat menyurat itu. Ketagihan terus, akhirnya surat-surat itu masih saya simpan sampai saat ini. Dulu kayak Wizkid, terus kayak Valhalla, terus apa band-band metal, band-band heavy metal pada waktu itu tetap tak simpan sampai sekarang gitu loh. Dan akhirnya muncul ada rock festival itu. Rock festival bayar, dapat rokok sama buku
rock festival. Contohnya kayak ini Mas. Ini rock festival. Salah satu catatan rekam jejak di musik di Korplosari. Ini endingnya bahwa di sini adalah kita harus untuk naluri untuk mengekspresikan suatu karya tuh alhamdulillah sampai sekarang mungkin adalah ya takdirnya dari Tuhan kalau saya ngomong. Iya. Nah, mulai awalnya kan gerenjeng rokok ya. Iya. Sampai beralih ke kamera tuh style waktu itu seberapa lama Mas? Nah itu selangnya sekitar SMA sudah mulai naik lagi, rame-ramenya tuh raksasa, stadion. Nah itu saya baru pakai tustel itu. Zaman biar ngomongnya ebes kan tustel. Iya. Kalau ngomong kon gak nggowo kodak kan, padahal itu merek. Iya, kodak merek. Akhirnya pakai tustel, saya pakai di acara tuh raksasa. Yang saya foto pertama adalah vokalisnya Alpamas Baruna, itu saya foto sampai sekarang. Nah ini cara apa ya maksudnya itu mengumpulkan banyak foto-foto yang di album itu Mas. Ya kan sampai banyak loh, sampai berjamur. Ya. Jadi sampai dapatkan dari mana gitu? Ini boleh diceritakan. Intinya semua arsip itu dari pihak keluarga. Keluarga yang tidak bisa untuk mengamankan suatu aset suaminya atau apa gitu loh. Jadi semuanya filenya tuh 60% dari pihak keluarga. Menyerahkan datanya ke saya, ibaratnya amanah lah, amanah yang harus saya buatkan untuk menjadi suatu apresiasi bagi keluarga, yaitu adalah buku. Nah, untuk memulai kayak bisa sampai menyentuh ke ranah keluarga kan nggak segampang itu, Mas. Iya. Cara sampai untuk memasuki area-area yang lebih intim ke mereka itu caranya itu bisa di-share atau diceritakan aja. Contohnya kayak bukunya Pungki ya. Bukunya Pungki ini adalah vokalisnya power metal ya. Power metal, Dromeda. Beliau ini sering main di Malang. Sering main di Malang, main di Pelosari. Terus Turaksasa dia main, akhirnya ngobrol sama Mbah Pungki, panggilannya Mbah Pungki. Beliau main ke Malang, ada acara kegiatan menjadi juri dan sebagainya. Diskusi ngobrol, dia tanya di luar konteksnya keluarga, saya punya filenya beliau cuma sekitar 20%-an lah gitu. Apresiasi dari salah satu seniman ini, dia ngomong, kasih alamat, saya suruh ke rumahnya. Wes, jadi mulai piala, mulai CD, mulai aset pita itu ternyata dia nggak punya. Kalau foto dia punya, kalau CD, kaset pita dia nggak punya. Kalau Mas dicarikan, nah ini saling kolaborasi untuk menutupi kekurangan dan untuk mengamankan hasil karyanya salah satu seniman itu. Ya intinya bahwa kok bisa memasuki keluarganya, dasarnya kita sudah punya filenya. Iya. Terus akhirnya sampai menekuni, benar-benar menekuni di bidang ini mulai kapan? Setelah awalnya kan iseng loh. Ya iseng. Ya awal iseng. Terus sampai benar-benar kayak aku harus lebih condong nang iki pengarsipan. Iya. Jadi arsip itu ibaratnya bukan jadi satu titik di bidang musik aja. Musik aja. Akhirnya saya menyebar sampai sekarang menjadi salah satu penulis lokal Kota Malang yang berbau tentang sejarah Kota Malang. Ada musik, ada olahraga. Soalnya kan kalau Malang kan bicara kan bal-balan, band-bandan, balapan. Akhirnya itu menjadi dasar untuk salah satu kita membuat karya buat Kota Malang. Yang muncul buku 4 dekade sejarah musik Kota Malang. Secara buku ya Mas, ini sama menulis berapa buku? Alhamdulillah sudah 10 buku. 10 buku yang sementara yang sudah insya Allah bisa lebih lah. Harapan saya nantinya mudah-mudahan menjadi bisa sampai emas jadi 50 tahun ya. 50 tahun bisa menjadi 50 buku nanti. Para gambarnya seperti itu harus ada 50 buku nantinya itu.
Mungkin bisa di-share ya Mas ya. Menurut sampean ini seberapa penting sih pendokumentasian sebuah momen atau karya itu? Karena kan saiki kan ya mungkin termasuk aku juga nggak terlalu pandai untuk ke arah dokumentasi itu. Ya. Dasar kita mendokumentasi terutama Ayas iso dokumentasi saya memerangi pola pikir mendongeng. Jadi Indonesia jangan sampai menjadi negara dongeng ya. Kembali lagi ke dasar saya di keluarga itu, saya sering ngobrol sama keluarga dan sebagainya. Anak sekarang itu nggak butuh dongeng, perlu bukti. Buktinya apa ya? Berupa foto, berupa tulisan yang lain-lainnya gitu. Jadi kayak waktu zaman nenek atau kakek dan sebagainya pasti kan ada kayak buku harian. Ya. Jadi si A ini lahirnya tahun ini di rumah sakit ini dan sebagainya sudah ditulis. Lah itu bukan dongeng artinya. Jadi ada bukti otentik, jangan dibiasakan untuk dongeng. Kalau saya loh, ini harus ada bukti otentik. Itu yang pertama. Yang kedua, menjadi titik dasar untuk menjelaskan tentang sejarah, baku itu seniman, sejarahnya kota, dan yang lainnya, bahwa tulisan ini, buku itu menjadi rekam jejak untuk menjadi salah satu kota untuk menjadi menghargai suatu karya. Selain sing wis sampean gawe iki Mas ya. Iya. Apa sing wis sampean bikin dalam buku itu, maksudnya bandnya atau apa? Buat teman-teman yang belum tahu. Yang pertama bukunya Pungki Des. Yang kedua 4 Dekade Sejarah Musik Kota Malang. Yang ketiga Laskar Hizbullah Kota Malang. Yang keempat coretan kecil Doni Fatah, pastinya God Bless. Ya. Yang kelima Kuartet S, Pak Jati Kusuma dan sebagainya, pelawak nomor 1 di Malang era tahun 60. Terus yang selanjutnya Sejarah Aremania. Yang ketujuh Musikawa Karate di Indonesia. Yang ke-8 Bentul Band tentang musik itu. Terus ada tentang buku-buku lain tentang masalah lokal Kota Malang yang sementara ini harus saya perjuangkan untuk perkembangan literasi Kota Malang. Ya, dari ini Mas, ini kan ngomong satu buku ya, satu sosok ini sampai angkat termasuk pelawak tadi ataupun siapa yang kabin itu. Riset itu berapa lama Mas? Selama penulisan atau sampai terbit lah ibaratnya. Menjadi buku itu bisa maksimal jadi 6 bulan, maksimal 6 bulan, risetnya 3 bulan. Tapi saya belajar untuk adalah satu teman ngomong menjadi penulis yang baik itu apa gitu. Penulis yang baik di situ adalah buku ini sudah masuk di penerbit, kita sudah membuat karya baru lagi. Ya. Jadi bukan puas dengan salah satu karya masuk di penerbit kita sudah puas dengan bukan. Jadi penulis yang baik itu sudah bikin karya yang lagi. Buku ini sudah masuk penerbit, saatnya kita bikin karya lagi. Gitu. Jadi terus menulis bikin karya-karya terus untuk perkembangan Kota Malang dan Indonesia. Nah, untuk mengawali riset, ini kan pasti kan lah dari penonton ini, sing juga menulis dan sebagainya. Itu mengawali risetnya itu triknya ya Mas. Dasarnya orang menulis dasarnya kita menulis adalah kita senang membaca. Ya, apalagi ini dokumentasi ya. Dokumentasi. Gak mungkin kita menulis tanpa membaca, nggak mungkin. Dasarnya kita senang membaca dulu ya. Atau itu koran. Terus sekarang ada medsos gitu kayak WA atau apa dan sebagainya, kita baca terus tentang perkembangan itu. Baru nanti kita menulis. Dan menulis pun itu kita nggak bisa memaksa. Tapi buatin untuk menjadi salah satu waktu berjangka untuk kita membuat suatu karya, gitu loh. Makanya di salah satu pelatihan gitu saya berikan trik itu bahwa kita ini bisa menulis semuanya bisa. Mas Cipang jadi bisa menulis di lagu ya bisa kok menulis itu. Tapi medianya beda. Ya. Bukan ini di lagu, kalau saya di buku aslinya itu. Dari semua 10 buku tadi, sing paling sampean senengi itu di buku sing dia. Sebetulnya kalau kita bicara seni ya, kita tidak ada merasa puas.
pasti si kurang ya, Iya. si kurang ya. Tapi dasar buku yang pada waktu saya kena di hati bukunya Pungki. Soalnya saya risetnya itu beliau pada waktu sudah meninggal. Jadi waktu buku ini masih saya buat, beliaunya meninggal. Yang bikin nangisan itu. Bahkan sampai malam jam 1 malam itu saya hentikan tulisan saya. Soalnya sudah menjurus ke batin yang berbicara gitu. Soalnya menulis kan dengan batin. Menulis dengan batin. Akhirnya saya kena, terus menjadi apresiasi buat keluarganya, itu yang mesti yang puas di saya itu. Penting keluarganya bisa membuat atau memiliki salah satu karya di salah satu keluarganya itu. Itu mungkin saya puasnya di situ. Selain musik, olahraganya sing bal-balan toh ya? Enggak juga. Saya bikin 10 petinju legendaris Kota Malang. Ini lagi saya buat juga. Soalnya banyak petinju-petinju yang di Kota Malang ini yang sudah banyak kejuaraan internasional, bukan Malang aja loh. Kayak Nuruda, Monot, dan teman-teman yang lain petinju itu sudah membawa Kota Malang di tingkat internasional. Juara PBF, juara apa itu. Mereka sudah membawa Kota Malang di tingkat internasional. Tapi kalau nggak dibukukan, hilang akhirnya. Hilang. Dan mirisnya itu nasib mereka setelah tua itu ya. Iya. Masih nggak, ya bisa dikatakan masih struggle dengan profesi yang di luar jalur itu loh ya. Soalnya yang paling utama adalah apresiasi. Iya sih. Apresiasi. Jadi apresiasi untuk kehidupan di masa tuanya yang Indonesia masih kurang. Ini bahas soal Arema ya kan. Wah, Aremania kan sampai ini salah satu ya bisa dikatakan Aremania banget ya. Sampai dibukukan, ditulis ceritanya. Awal-awal cerita tentang Arema ini apa Mas? Saya menjiwai buku Arema itu, soalnya saya adalah salah satu pelaku Aremania pada waktu itu. Soalnya Aremania dulu kan sebelum jadi Aremania menjadi AFC kan, Arema Fans Club. Gitu loh. Nah, kenapa harus saya bukukan? Soalnya itu Aremania harus dibukukan, itu menjadi titik dasar perkembangan supporter di Kota Malang. Dan paling utama nanti di 11 Agustus besok itu saya membuat buku itu 2. Yang satu adalah Dualisme Arema. Yang kedua adalah Filosofi Salam Satu Jiwa. Arek Malang kan nggak tahu, bilangnya kan salam satu jiwa, salam satu jiwa. Salam satu jiwa itu adalah singkatan. Salam satu jiwa adalah salam itu adalah sayang alam. Sayangnya itu sabar, tu-nya itu tulus, j-nya itu jujur, i-nya itu ikhlas, w-nya itu tawakal. Salam satu jiwa. Yang membuat adalah almarhum Mas Uki. Itu yang harus dimiliki Arek Malang. Jadi kamu kena ujian, ya kudu sabar, tulus berkarya. Jadi kita sudah dimiliki Arek Malang sebetulnya. Nah, ini ngomong salam satu jiwa Bang loh. Ini kan sempat ada pergunjingan. Ini duluan salam satu jiwa Arema atau Power Metal? Ini lagi saya bisa diceritakan ini lagi saya teliti, soalnya cetak bukunya Power Metal Salam Satu Jiwa itu dengan Salam Satu Jiwa Arema sebetulnya tidak ada korelasinya. Ya, soalnya pada waktu saya diskusi sama Power Metal itu, dia cuma menanamkan salam satu jiwa untuk Indonesia sebetulnya. Salam satu jiwa untuk Indonesia. Jadi kalau yang salam satu jiwanya Aremania, Arek Malang itu salam satu jiwa yang filosofinya salam satu jiwa. Kalau salam satu jiwanya Power Metal itu salam satu jiwa untuk menggugah semangat memiliki rasa Indonesia itu. Cuma tulisannya sama, beda segmen gitu aja. Coba pembuatannya tahun apa, ini bisa teliti, mudah-mudahan nanti 11 Agustus masuk di filosofi salam satu jiwa tanggal 11 Agustus besok itu. Sudah saya bukukan semua. Nah, ini cerita Mang, kan kita cerita di luar tadi ya. Soal logo Arema gitu, kayak menarik, perlu diulas gitu ya. Ya, Arema dulu kan sebetulnya bukan Arema, namanya Arema, Arek Malang daerah sebetulnya. Didirikan bukan tahun 87 tapi tahun 86. Yang didirikan adalah Pak Derek Sutrisno, salah satu orang angkatan laut. Nah, latihannya Arema itu dulu di lapangan Sampung, di depannya SMP 20 sekarang, dekatnya angkatan laut gitu loh. Nah, kenapa
Ya, kembali lagi di lambang. Lambangnya dulu adalah bukan singa tapi Raja Wali. Kenapa filosofinya itu burung yang terbang sendiri. Selangnya tuh cuma 1 tahun aja Mas Jipen. 86, 87. Ya. 86 itu suruh daftar ikut Liga Galatama pada waktu itu. Tapi belum daftar. Akhirnya sama Pak almarhum Pak Antum Zainal diambil alih total. Akhirnya diuruskan menjadi suatu akte notaris di bulan Agustus. Nah, akhirnya muncul gambar singa itu. Gara-gara Agustus itu tadi. Agustus, gitu loh. Jadi ujuk-ujuk bukan gambarnya singa, kita diskusi gambarnya enggak. Pada waktu notarisnya itu disahkan itu bulan Agustus. Akhirnya pihak manajemen kayak Mas Sofan, Mas Luki diskusi gambarnya apa wis singa lah. Karena zodiaknya itu singa. Leo ya. Terus Arema sampai sekarang gambarnya itu biru, kahnya biru. Biru itu dia punya filosofi, bukan langsung tahu-tahu gambarnya biru itu enggak. Birunya itu birunya langit untuk menghidupi kota Malang. Birunya air untuk menghidupi kota Malang. Gambarnya itu. Jadi punya filosofi sendiri-sendiri. Oh, warnanya biru ya untuk menghidupi arek Malang, menghidupi kota Malang. Birunya itu. Birunya langit dan birunya air. Nah, untuk sejak apa sampai nulis untuk buku soal Arema ya, ini dimulai dari termasuk Ikumang ya, termasuk ya. Jadi saya menulis itu bukan klubnya Arema tapi sejarah Aremania, secara supporter. Jadi ada beberapa buku yang membahas tentang masalah Arema, Arema Never Die, terus Arema juara Copa, pokoknya klub semua. Yang saya bukukan adalah sejarah Aremania, bukan klub. Aremanianya. Ya. Baru besok di 11 Agustus saya membedah untuk dualisme Arema itu. Besok di tanggal 11 Agustus besok. Tapi sampai Nono nggak kepikiran untuk membahas selain Arema, koyo entah itu Bonek Mania ataupun klub-klub apa supporter lainnya. Ya, harapanku nanti di tanggal 12 Juli itu Hari Supporter Nasional. Mudah-mudahan di podcast ini di salah satu kampus di Unmer ini menjadi muaranya nanti untuk diskusi bola di Unmer nanti hari 12 Juli. Bisa setting untuk teman-teman bisa kumpul di Unmer untuk diskusi masalah supporter. Nah, makanya nanti ada Bonek, ada teman-teman dari Bandung nanti datang untuk diskusi masalah supporter itu. Apa ngomongin kangen Mas? Karena rivalitas sih Bang. Sebetulnya dijalani itu semuanya tuh harus bertarung dulu. Bertarung dulu nggak mungkin. Soalnya kalau kita berjuang itu kalau kita nggak bertarung ya nggak mungkin. Pasti bertarung dulu. Gesekan-gesekan itu pasti ada, pasti. Tapi kalau kita bikin suatu perubahan, alangkah baiknya harus kita lakukan. Nah, nanti tanggal 12 Juli itu ada Hari Supporter Nasional. Sampean apa kok memilih maksudnya itu lebih ya karena sing wis ono ya kan hitungannya secara ben mulai bentul dan lain sebagainya sampai ke arah 90-an. Lebih ke apa kok memilih ke spesifikasi yang era itu? Oh belum. Sebetulnya saya bukan bahasnya di spesifikasi enggak. Sebetulnya saya kurang setuju dengan kalimat itu. Soalnya sejarah itu ditarik dari awal dulu. Dari awal dulu, 60 sampai 90. Di arah 90 ke atas lagi saya buatkan buku lagi. Oh gitu. Ya, jadi eranya band-band muncul, band metal, thrash metal, heavy metal, punk, dan sebagainya. Itu lagi saya buatkan buku di era 2000 ke atas. Ini lagi saya susun. Jadi saya tarik dari awal dulu. Gitu, biar ada benang merahnya. Ya pasti. Ya itu loh. Soalnya kayak contoh ya teman-teman band, teman musik ditanya Mbak metal itu siapa gitu, nggak ada yang tahu kan. Padahal ngomongnya Metallica gitu. Kan mbahnya metal adalah Black Sabbath. Ya kan? Tapi kan sampean lebih ke spesifik nang band Indonesia ya selama ini, maksudnya sing wis ditulis. Enggak juga. Jadi kemarin kayak The Wolf yang dari Belanda itu main di Gedung Gajayana juga saya tulis. Dari Belanda juga saya tulis. Jadi tetap yang
apresiasi yang band-band luar yang main di Malang terutama lagi saya dokumentasikan juga. Biar edukasi lah, edukasi musik itu, edukasi musik bahwa Malang ini sebetulnya kaya tentang masalah peradaban gitu. Cuma siapa lagi kalau kita nggak harus menggerakkan adik-adik di Kota Malang. Ini balik menenang era-era biyen Mas ya. Iya. Hal yang paling menarik di sampean apa ya istilahnya selama ini ya mulai band-band zaman Bentul dan sebagainya ini boleh diceritakan nggak ya? Oh boleh. Jadi Malang itu sejarahnya musik itu adalah bandnya itu adalah band pengiring, bukan band panggung. Iya. Jadi band panggung itu dulu sangat minim sekali. Kalau nggak ada kegiatan, salah satu kegiatan TNI, ya. Jadi ABRI dulu ya, ABRI. Nah mereka ini band-band ini dibuatin corong untuk memberikan edukasi bagi warga Kota Malang dan Indonesia. Digandeng salah satu institusi kayak ABRI. Makanya di TV ada kameraria. Band-band ditarik di situ, edukasi tentang penerimaan tentara dan sebagainya atau apalah. Orde baru, orde lama ke orde baru. Nah, corongnya itu band itu. Nah, band di Malang pertama adalah band pengiring, band-band manten band-band manten. Wah, iya sering main lah. Band mantennya ini nggak tanggung-tanggung. Yang nyanyi kayak kemarin almarhum Tito Puspa dan sebagainya lah. Band pengiring manten naik jadi band panggung di era 60-70 itu. Itu makanya unik. Terus sejarahnya mungkin jauh lah sebelum Pulau Sari ya. Ya kaya kan Bentul band ini kan cukup dikenal ya, maksudnya secara sejarahnya juga gitu. Mungkin saya bisa bantu untuk menjelaskan secara kenapa kok Bentul band. Bentul band. Jadi di Malang dulu itu ada perusahaan rokok lokal namanya Bentul. Rokok Bentul itu. Nah di daerah Janti, daerah Janti itu band Bentul. Mereka ini bingung pada waktu era 60 kan belum ada sosial media. Belum ada tambahan-tambahan media yang harus digunakan untuk promo rokok. Caranya gimana? Saya harus dirikan salah satu band untuk promo di Indonesia. Kita akhirnya tur. Nah, band ini akhirnya tur di seluruh kota di Indonesia. Akhirnya, terutama yang didistribusikan rokok ya. Iya betul. Akhirnya gongnya itu di Jakarta Fair. Nah, Jakarta Fair ini puncak-puncaknya Bentul di tingkat nasional, itu loh. Jadi di situ yang main itu adalah Benyamin Sueb, Henny Purwonegoro, Titik Puspa, terus ada artis-artis ibu kota yang sempat diiringi oleh band Bentul itu. Loh, kok jadi band ini aja, band pengiring? Akhirnya dia membuat berapa album Bentul itu, akhirnya tercatat menjadi band indie pertama di Kota Malang adalah Bentul itu, pakai vinil itu. Selain Bentul band, secara band-bandan di Malang mulai kapan Mas? Kalau ditarik itu sudah era tahun 50-an akhir itu sudah band-band sudah terbentuk kayak band Bocah yang dirikan adalah keyboardnya God Bless Abadi Susman yang rumahnya di Jalan Ijen. Terus ada band-band yang milik Universitas Brawijaya kok home band itu sudah mereka sudah mendelegasikan dirinya untuk menjadi berkiprah di dunia musik pada waktu itu tahun 50-an akhir. Pindah 60-70, tapi pada waktu era 60 itu band-band masih bernamakan nama-nama lokal. Kayak Eka Dasa Taruna, band Bocah. Terus ada band-band lokal yang berbau Indonesia semua. Soalnya tidak pernah terpengaruh dengan budaya Barat. Loh, mereka tahu dari mana, Mas Bison, untuk nama-nama band-band luar itu? Soalnya nggak ada apa-apa. Orang itu udah sulit ya. Informasi susah. Ya, ada nama radio di belakang pom bensin Jalan Bandung, namanya Radio PK 17.
namanya Radio Pekalongan nomor 17. Ya, Jalan Pekalongan. Nah, Pekalongan nomor 17. Dan itu memutar lagu-lagu barat, Led Zeppelin, The Purple, Uriah Heep dan sebagainya. Akhirnya, wah ini akhirnya tak ganti aja dengan nama-nama kebaratan. Iya, iya. Biar lebih keren. Lebih keren. Era itu. Soalnya Ya. Arek Malang kan nggak mau ketinggalan. Harus ada perubahan itu. Iya, iya, iya. Tuh, Sam. Terus apa meneh sing selain Bentul setelah era sing mulai ono karya fisiknya loh Mas? Karya fisik pada waktu itu Selain Bentul ya, setelah Bentul ya. band saya bahasnya di peta sendiri ya. Jadi pada waktu dulu itu ada perusahaan rokok dua yang membuat band, yang satunya Bentul Band, yang satunya perusahaan rokok Upet namanya Ogol Ice. Oh, Ogol Ice. Ogol Ice. Nah, tahun 74 main di Gortenun. Nah, ini mecah rekor lagi. Mecah rekor tapi sebetulnya mecah rekor negatif sebetulnya. Iya, iya. 3 orang itu tewas di Tenun tahun 74. Player itu. Bukan penontonnya. Oh, penontonnya. Iya, iya. Meninggal terinjak-injak. Gitu loh. Nah, di Tenun ini kan suatu perusahaan tenun kan kayak pabrik ini loh kain. Iya, iya. Itu loh, jadi tenun. Jadi nggak muat, akhirnya pindah di Polosari itu. Itu masalah band dan tempat. Naik lagi, mereka rata-rata band cover. Iya, iya. 70 rata-rata cover semua, kecuali Bentul Band ya. Iya. Bentul itu sudah punya karya sendiri. Bentul Band. Nah, 70 ke atas, 70 masih sering cover itu 70. Akhirnya 80 ke atas, 70 pun sudah bikin karya sendiri sebetulnya ada Malang kayak Lady Locker, Jiwa Sarja dan sebagainya, bikin album sendiri itu sudah punya karya mereka itu. Betul. Ini balik menenang Bentul Bang Mas. Iya. Sak ngertiku Bentul itu salah satu ya ono Ian Antono ya. Oh iya. Iya. Iku apa kok memilih Ian Antono di era itu Pak jauh sebelum God Bless ya? Oh ya. Jadi sebetulnya itu bukan memilih Yanantono, tapi di situ salah satu kakaknya kerja di Bentul. Oh iya. Kerja di Bentul, Johani kerja di Bentul. Nah, Yanantono itu bukan gitar, tapi megang drum. Awalnya. Ya, kan dulu drumnya Bentul Band adalah Yanantono. Itu loh. Bergeser, tapi Yanantono ada multi talenta, dia mau belajar gitar, mau belajar bass, piano dan sebagainya. Akhirnya bergeser dia di gitar. Tahun 75 formasi terakhir akhirnya pindah ke Bentul tahun 75 itu. Yang menarik itu adalah album Yogi Prayogo. Nah, kenapa kok ada Yogi Prayogo di Malang? Teddy Jujang ada di Malang. Yogi Prayogo dulu tuh bandnya adalah Double Zero. Double Zero itu punya rokok ya kayak sekarang ini mungkin rokok-rokok kampung ya. Namanya rokoknya dulu orang-orang. Oh, ini ya. Kosong-kosong. Akhirnya bandnya namanya Double Zero. Double Zero, iya. Nah, itu pendirinya Yogi Prayogo. Nah, sering main sama Yananton sama Bentul Band. Itu loh. Akhirnya Yogi Prayogo di ke Jakarta, narik Yananton ke Jakarta. Yang narik adalah Yogi Prayogo itu. Itu kan era itu Bentul Band ya termasuk band kaya ya. Oh, kaya. Di situ band itu wis ono disiapno hotel, disiapno mes. Dan itu pun paling utama adalah pemain band ini digaji tiap bulan. Iya. Menurut rumor ya, sing aku tahu krungu ya. Iku bisa dikatakan pemain band Bentul ini bisa disejajarkan dengan manajer ya, gajinya. Oh iya. Boleh diceritakan ya? Jadi posisinya segmennya kan beda itu. Segmennya beda. Manajernya itu manajer pemasaran. Manajer pemasaran rokok. Nah, band ini kan sering tampil di beberapa kota. Tipsnya gede, terus penggemarnya juga banyak. Otomatis rokok ini kan banyak. Rokoknya laku,
laku buanter akhirnya ya rokoknya dituku lah. Intensifnya sip. Iya. Bonusnya itu ke pemain. Selain gaji loh. Iya. Selain gaji, otomatis gajinya setara dengan manajer. Iya, benar. Iya. Karena kan era apa ya, ibaratnya era itu ya tradisional ya, secara tradisional. Promo ibaratnya nggak sih? Tapi yo masuk ampo era sakmono kan siapa biayai? Iya. Iya kan? Betul loh. Biaya sendiri, promo sendiri, betul loh. Sebenarnya kan era saat ini kan itu ada di Malang ini produsen rokok kan pakai Mas ya. Oh banyak. Tiga model kok ngono maneh kok seru ya Mas. Sebetulnya, iya, sebetulnya. Cuma larinya itu kan rokok kan ada kelas-kelasnya, iya sih. Kelas ada kelasnya. Kayak misalnya kan kelas elit ya rokokmu sak mini lah. Larinya sekarang ini gak apa tak sponsori. Tapi rokokku payu piro. Iya sih. Kan dulu kan enggak. Iya. Payu gak payu tak bandani kan. Soalnya dia butuh promo. Iya. Iya kan? Betul. Iya. Aku ya untuk cerita barang kan bahwa di waktu bentul band ini juga sempat Titip Puspa diajak untuk diundang, mungkin bener atau enggak ya. Iya. Makanya kayak karena saking kayanya gitu loh. Iya. Band itu jadi Nakak Nor ini butuh vokalis sopo sampai salah satunya Titip Puspa gitu. Iya. Benar itu. Benar itu. Dan boleh diceritakan ya? Jadi posisi bentul ini sudah ngetop di Jakarta. Pada waktu itu Jakarta Fair. Jakarta Fair itu sampai sekarang Jakarta Fair masih ada kan? Masih ada itu. Nah, bentul itu 2 kali nggak salah, 2 atau 3 kali main di Jakarta Fair itu. Mau tahun 69, 71 dan 72. 3 kali nggak salah main di situ. Seru terus main lah. Dan sering ngiring-ngiringi artis-artis ibu kota. Titip Puspa, ini Purwonegoro, Benyamin Sueb, Lely Damiati dan sebagainya, Emre Kontesa itu kan dari bentul semua. Nah, otomatis kedekan emosi kan kuat itu. Sudah wis kota ke Malang diundang bentul untuk acara mengiringi salah satu hajatan pernikahan karyawan bentul. Gitu loh. Nah, akhirnya di era 75 ke atas almarhum Pak Giono mendirikan pesta rakyat di dalam Stadion Gajayana. Nanti band-band itu dimainkan semua. Bentul, terus Darkness, terus The Greatest yang kakaknya Mas Wahyu itu main. Nah, dimainkan pesta rakyat seni di dalam Stadion Gajayana. Jadi yang termasuk itu tadi, artis ibu kota sudah main di Kota Malang itu, punya kedekatan emosi. Iya. Ya kan? Soalnya ini sudah punya manajemen. Sudah punya manajemen otomatis profesional. Sampai main aja di panggung sudah pakai jas kok. Iya. Kayak Beatles gitu. Gaji bulanan ada, pakai kostum panggung, ditata semua. Profesional banget itu bentul itu. Punya mes. Iya. Itu loh. Itu bentul band. Nah, era-era saat itu kan itu kan gaungan bahwa Malang salah satu barometer musik rock di era itu ya. Itu apa kok bisa sampai tercetus kata-kata itu, Mas? Barometer musik itu kan barometer ibaratnya kayak parameter itu. Iya. Parameter. Jadi band ini bikin lagu, bikin karya, otomatis harus dijual. Dijual atau mungkin band ini kalau mau ketop di Indonesia, ya kudu main di 3 kota ibaratnya menjadi parameter. Malang, Surabaya, Jakarta atau Bandung kayak. Itu era-era tahun berapa, Mas? Tahun 80. Tahun 80. Tapi ucapan barometer 80 ke atas sudah barometer lah. Barometer ini dikatakan barometer ini bukan di Malang ini banyak band-band rock di Malang. Jadi bukan parameternya bukan di Malang ini punya band banyak musik band rocknya di Malang ini banyak berarti barometer ya itu salah. Jadi dinamakan barometer adalah penontonnya itu kreatif, sensitif. Penontonnya sensitif banget. Gak enak ini
tak balang ya wis, Iya, mbek iya. sandal gitu loh. Ah. Tak balang mbek sandal, tak balang mbek kursi. Betapa ngerinya tahun segitu. Termasuk almarhum Dono itu sempat jadi acara rock poro tahun 86 itu ngeri itu di Stadion Gajayana. Kan ada band-band Kiret tuh, band Kiret dari Malang, Kiret, band progresif Malang pertama itu Kiret. Terus main sama God Bless itu. Nah, durasinya waktu ini MC-nya terlalu lama. Itu pun dilema hari kok nggak ada Malang. Sensitif soalnya. God Bless main. Bukan pakai lagu sendiri tapi cover. Pakai lagu-lagunya kayak The Purple atau yang lainnya. Pakai Yura dan sebagainya. Salah. Dilema hari kok. Iya, jadi harus perfect ya. Perfect. Jadi Arek Malang itu penontonnya sensitif gitu. Nah, otomatis harapannya dengan adanya dokumen-dokumen ini, mudah-mudahan Arek Malang yo saya kudu sensitif juga tentang karya-karya. Iya kan? Iya. Tuh. Nah, aku kan delok iki ya. Salah satu album foto ya. Meskipun banyak jamurnya ya. Ini mungkin ya kayak tau dengan kamera. Iki aku yang Ucok Aka ya. Ucok Aka. Ya, ini ya sampean menurut sampean gitu, secara cerita sejarahnya Ucok Aka ini. Ucok Aka itu kan ya singkatan toko apotek Kali Asin sebetulnya. Iya. Apotek Kali Asin soalnya bapaknya dulu kan punya apotek di daerah Kali Asin Surabaya. Tapi asli Surabaya ya. Siapa? Ucok. Asli Surabaya. Surabaya. Dan terakhir meninggalnya di Omai di Lawang. Iya. Ya. God Bless sama Aka, band Tuan Mana, masih Tuan Aka. Aka didirikan tahun 68, God Bless didirikan tahun 73. So, korelasinya dengan Arek Malang ini apa? Almarhum Ucok kan sering menyendiri kan dia. Ya. Kayak ikut yoga atau apa gitu tuh menyendiri dia ini. Sering ke Lawang, akhirnya mendirikan studio di Lawang sampai dia meninggal. Betul sudah lama dia ini. Model-model yang klasik gitu. Oh iya, itu loh. Iya. Itu loh. Makanya dapat foto-fotonya dari keluarganya. Bahkan sempat saya dampingi Cok Simbara sama Mas Arvin Traspida itu membuat film pendek namanya Badai Bulan Desember di Surabaya, membuat film dokumenter. Alhamdulillah saya ditarik sama Cok Simbara untuk mendampingi sutradaranya membuat film pendek Badai Bulan Desember itu. Ini cerita apa Mas? Badai Bulan Desember itu? Ucok itu meninggal. Ucok itu meninggal tapi nggak ada film dokumenternya. Akhirnya sama salah satu istrinya itu bilang untuk membuat film dokumenter. Sutradaranya Cok Simbara, terus istrinya Ucok itu ditampilkan Mona Ratuliu, jadi artisnya itu jadi Ucoknya Erwin Redspector itu. Ini membuat film dokumenter. Cuma kan garis-garisnya, kisi-kisinya saya mendampingi Cok Simbara untuk menulis tentang sejarahnya Ucok seperti apa. Sempat ke rumahnya juga, terus diskusi musik di Surabaya. Iya. Aku juga SMA itu sempat latihan di rumahnya studio Pak. Mas Ucok. Ya Pak Ucok. Ucok Aka itu. Karena disewakan ya waktu itu. Ya aku dulu karena mobil kan hampir tiap hari. Siuran sedan Batman. Penuh aksesoris keren ya. Iku tahu sampean nulis Ucok Aka itu banyak nggak Mas? Kalau Ucok Aka bukan terlalu banyak ya. Jadi belajar tentang sejarah musik Surabaya, insya Allah di tahun ini saya meluncurkan buku 4 dekade sejarah musik Surabaya. 60, 70, 80, 90 termasuk ada band Aka, terus Ye Boys dari Surabaya, terus ada ini Arista Birawa. Arista Birawa ini gitarisnya adalah Mus Mulyadi. Iya. Arista Birawa. Terus ada era 90 kayak Power Metal, Andromeda, terus band-band rock di Surabaya lagi saya bukukan di tahun ini menjadi 4 dekade sejarah musik Surabaya, termasuk bandnya Aka itu. Selama ini ya Mas, sampean riset ini
menemui kendala nggak? Oh pasti. Kendala sing paling Pasti. menurut sampean Pasti. wah itu paling berat itu ya. Paling berat adalah finansial. Ya pasti ya. Pasti itu yang angka mutlak itu finansial. Kenapa? Kita harus beli tiket kereta, Ya. tiket pesawat, terus Akomodasi selama di sana. ya mendokumentasikan ini juga butuh biaya. Namanya itu alih media. Jadi yang bentuk fisik harus dibuat digital, namanya alih media. Bisa digunakan untuk di generasi sekarang. Betul. Selain itu mas, selain masih mungkin tekan Finansial yang kedua adalah waktu. Ah. Waktu, soalnya saya harus kerjakan buku yang lainnya. Buku ini saya kerjakan, tapi juga mikir buku yang selanjutnya. Betul loh. Ini kan dikejar-kejar waktu terus untuk penyelesaian. Nah, akhirnya ya harus dijalani, soalnya kan dari hati soalnya. Soal deadline, Oke. ya per buku ya. Iya. Sampai nono nggak deadline ini harus berapa bulan atau berapa cepat gitu. Soalnya buku, misalnya aku nggarap jangka waktu setengah tahun, 6 bulan, itu harus mengeluarkan 2 buku saya. Soalnya 3 bulan penelitian, 3 bulan saya harus masuk di penerbit. Ya. Jadi 3 bulan ini riset, tapi 3 bulan ini juga harus masuk di penerbit. Ya. Harus targetnya saya 6 bulan harus bisa membuat 2 buku ya. Tapi sampai nono nggak masih gua disuruh atau masih di by request untuk membuat buku dokumentasi apa masih sebuah band atau apa ono nggak? Oh, ada pastilah. Jadi kayak bukunya Saguanto yang di mana itu toko-toko peralatan militer. Dia membuat biografinya dia. Jadi judulnya Jenderal Kaki Lima. Gitu. Oh, Jenderal Kaki Lima itu masuk akal. Jenderal Kaki Lima dia kan cikal bakalnya di pasar besar. Ya. Dia bikin selama hidupnya dibiografikan. Terus ada bandnya Grass Rock. Itu dia minta dibuat biografi. Soalnya cenderung sekarang ini band-band gede di Indonesia itu harus membuat buku. Iya. Sebetulnya kan di luar ini sudah lama kayak Iron Maiden, terus Beatles, itu sudah dibukukan semua. Biar nanti di masa-masa tuanya ada rekam jejaknya, ada kaset pitanya, ada vinil, CD-nya, ada bukunya. Nah, itu nanti menjadi satu gift di dalam untuk pencinta musik terutama. Itu menjadi salah satu booklet. Isinya ada buku, ada CD, ada vinyl dan sebagainya, lengkap semua perjalanan. Nah, kendala ini nih mas, seumpama ya, dokumentasi ini, sebuah band dan lain sebagainya, tapi dokumentasi ini kurang itu apa mas? Secara foto dan sebagainya. Ya. Mengatasinya ya. Kita harus ke komunitas, komunitas musik. Iya. Misal kayak di musik gitu ya, contohnya tentang sejarah pada sejarah musik Surabaya itu. Kita harus ikut komunitas Surabaya. Harus ikut. Jadi kita bukan menginginkan egonya sendiri. Iya. Terus komunitas sepak bola, ya kudu harus ikut komunitasnya supporter. Komunitasnya pecinta bola, ya kudu harus ikut. Nah, baru situ kita nanti berkembang. Tuh, berkembang. Oh, aku ada mas fotonya ini, mas dokumen ini, mas fotonya ini, mas. Tuh. Kali lagi ngomong nang Pak Saguanto kan. Iki berarti kan iki pesanan loh ya. Ya, by request. Ini di apa? Buku ini diterbitkan atau tidak? Atau hanya sekedar dibikin kayak gini, tapi kayak dewi, tak kayak dewi gitu. Atau memang diterbitkan, sing Pak Saguanto man. Ini diminta kemarin sih hadiahnya buat keluarga aja sebetulnya. Untuk keluarga. Untuk keluarga. Tapi sementara ini masih belum ngomong untuk dijual berapa enggak. Soalnya kepinginnya dia buat anak-anak cucunya kan. Buat anak cucunya. Jadi ngomong masalah dijual dan sebagainya. Atau mungkin jadi souvenir pelanggan setianya. Oh bisa juga. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Makanya dia intinya sebetulnya setiap karya itu harus dibukukan sebetulnya. Kalau saya itu harus dibukukan.
harus itu. Karya musik harus dibukukan. Nah, semua mulai dijual ya. Ini sistemnya sampai ini ya apa? Kalau Mungkin kan dari atau mungkin ini by requestku ya bisa jadi ya kan kedepannya kan ya ini juga pengen dong ini. Ya. Ya ini sistemnya seperti apa, Mas? kalau dasar saya ya sempat diperangi sih dari teman-teman atau apa profesional aja, profesional aja itu. Tapi dalam hati saya nggak bisa. Soalnya saya seneng nulis. Iya, gitu. iya. Kamu dikasih fee berapa? Saya jawabnya mak terserah saja. Itu akhirnya ya ada plus minus gitu. Iya, iya. Minusnya kamu nggak bisa menghargai karyamu gitu. Iya, iya. Tapi kalau kamu plusnya kan, ya kamu harus punya bandrol segini gitu. Tapi dasarnya saya nggak apa ya, bukan jualan kayak gitu. Soalnya apa? Ibaratnya kalau buku ini sudah ibaratnya kayak bukunya Konten S itu. Itu sudah ada salah satu sponsor dari pihak keluarganya yang kuat. Terus ini selain Bahasa Gwanto, saya buat bukunya Polresta Malang dari kepolisian. Judulnya Pilkada Damai itu. Dan itu requestnya dari Kapolres itu. Dari Kombes Pak Nanang itu. Lagi saya kerjakan juga. Seru ya. Seru. Soalnya dasarnya kita menulis, kalau Mas Ipeng kan dasarnya bikin lagu. Iya. Gitu loh. Tapi ini nggak sadar bahwa sampai dokumentasi master pun aku nggak punya. Iya, itu seniman memang itu. Sampai kemarin pada waktu hari ulang tahun Museum Indonesia itu bertempat di kantor pajak di sebelahnya alun-alun ada pameran kan. Setiap museum kan pameran kayak museum DPR, museum apa itu. Ternyata buku saya itu masuk di salah satu museum Renaktor itu. Kayak museum Renaktor itu ada pameran buku, loh ada buku saya. Iya. Akhirnya jelaskan tentang Laskar Hizbullah itu. Itu cerita apa Laskar Hizbullah ya? Laskar Hizbullah itu didirikan oleh tentara Jepang. Itu yang saya bahasnya di Kota Malang aja. Soalnya Laskar Hizbullah ada berapa kota? Ada ini kan Jombang, Surabaya, Jember sama Malang, 4 kota itu. Nah, saya bahasnya di Malang. Ternyata di Malang adalah Laskar Hizbullah itu yang didirikan adalah pendirinya NU Hasyim Asy'ari itu. Pertemuannya di Mas Bison, pertemuannya itu di Singosari, Merembet sampai di Ramayana di alun-alun. Ramayana kan alun-alun ini penjara kan? Penjara wanita. Itu pertemuannya di situ. Kan belum pernah digagas, belum pernah diambil. Itu pertemuannya di situ. Kala. Akhirnya di perempatan daerah Tongan, daerah itu pertemuan di situ. Dulu. Untuk hasil karya yang sampai ini dijual ini, Mas? Kebanyakan aku indie Sam. Aku indie Sam. Soalnya di platform apapun. Ya sebetulnya ada di Togama, situ ada. Togama atau apa. Iya. Nah soalnya bisa survei itu dari jalur indie. Iya. Jadi tapi paling dasar adalah jangan matok. Aku harus masuk di salah satu toko atau apa. Menulis, bikin karya dan terus berkarya terus. Meskipun agak nggak ngerti ya. Iya. Betul loh. Soalnya zamannya online. Iya. Nggak harus fisik di toko buku ini, enggak. Online-nya tambah banter, Mas. Iya. Online tambah banter online-nya itu. Betul loh. Sampai buku paling akeh ya. Itu sampai berapa eksemplar, Mas? Saya sampai yang buku Arema ini sampai hampir 300-500 buku. Soalnya disebar di seluruh Korwil, seluruh Indonesia. Jadi berarti buku yang Arema sebelumnya ya? Ya, jadi kalau Arema Borneo, pesen 100 buku. Terus Arema Jawa Tengah, pesen 100 buku. Itu yang lebih kuat di situ. Apa nyetaknya itu sesuai by request? Enggak. Dasarnya memang harus ada minimal ordernya ya. Minimal order kan kalau di penerbit kan bisa. Loh, satu pun bisa tapi jatuhnya kan mahal. Iya sih. Tapi kalau minimal 100 buku itu memang saya terapkan. 100 buku dulu. Ternyata apresiasinya tinggi. Mas Arema Kalimantan Mas Kirimono Mas.
100 buku. Arema Jawa Tengah mah 100 buku gitu loh. Ya. Itu. Terus untuk selanjutnya iki Mas ya. Singkatnya metu kan sing meng Arema 2 iki Mas ya. Dualisme sama filosofi salam satu jiwa. Ono meneh enggak lain iku? Nggak ada biografi Mas Uki itu. Oh, biografi Mas Uki masih dengan Aremanya ya. Arema. Soalnya saya kudu segmented dulu lah. Kan bahas Arema ojo separuh-separuh, total aja lah. Total aja. Berarti kalau apa jenenge mengupas sih ya sampai isi-isinya itu kupasan semua itu. Biar Kota Malang, Arek Malang itu lebih dewasa untuk cara berpikir. Gitu. Kepikiran nggak sampean kating membahas untuk awal mulai perselisihan supporter ya? Oh, pasti dualisme itu. Oh, di dualisme itu. Namanya kan dualisme Arema di balik peristiwa. Jujurnya dualisme Arema di balik peristiwa. Termasuk Kanjuruhan juga, ini nanti. Oh beda. Kanjuruhan sudah dibuat teman-teman dari Gramedia. Dari luar. Tragedi Kanjuruhan sudah dibukukan, tapi dari teman-teman Gramedia. Soalnya yang Kanjuruhan kenapa nggak saya tulis? Nggak tego gitu loh. Soalnya keponakan saya meninggal 2 di situ. Sudah dibuatin tulisan dari teman-teman Kompas sudah. Tapi menurut sampean ini perselisihan atau masih pertengkaran ya, permusuhan antara Malang di Surabaya ini karena apa sih Mas? Oh, jelas di situ sebetulnya benang merah Malang Surabaya itu Persebaya dan Arema itu lah mau di podcast ini benang merah Persebaya dan Arema jawabannya tidak ada. Tidak ada. Persebaya dengan Persema. Soalnya pada waktu liga dibagi 2. Liga itu ada Liga Galatama dan Liga Perserikatan. Liga Galatama liga yang non amatir. Nah, kalau yang Perserikatan profesional yang dibiayai oleh APBD. Jadi Persebaya punyanya Pemkot Surabaya, Persema dalam Pemkot Kota Malang. Itu. Nah, perselisihan itu Persema dan Persebaya, bukan Persema awalnya. Itu loh. Soalnya Persebaya pada waktu itu harus Persema lawan Persegres di stadion Gresik. Nah ini kalau Persema menang, Persebaya geser, degradasi. Akhirnya saling berebutan, akhirnya tawuran di Gresik, Persebaya dan Persema. Awalnya di gunung. Iya, bagaimana Persema harus dikalahkan. Makanya sama Persebaya bertengkar pergesekan di Gresik itu. Ini jauh sebelum ono Arema ya? Belum ada gitu loh. Makanya kalau ngomong Persema dan Arema gitu loh. Nggak ada sebetulnya. Iya kan? Iya. Kenapa sampai hari ini kok sih terpelihara pertengkaran nih Mas? Yang apa? Yang Arema Persebaya? Ya Pak Arema ini ambil bonek itu. Loh, sebetulnya sudah mulai berkurang jauh. Berkurang ya? Berkurang jauh. Soalnya PSSI sudah ngasih sanksi. Apabila supporter bertikai antara dua kubu ini bertikai, pasti klub kena sanksi. Iya. Akhirnya lebih sayang klubnya sekarang. Jadi sudah mulai berkurang sekarang. Ya ramainya di sosmed lah. Iya. Cuma tapi mesti ono ayo oknum sing. Oh pasti. Ngobongi ya. Pasti kayak kemarin di stadion Blitar itu kan pergesekan antara Arema dan Surabaya itu ada gesekan. Nah, pasti ada. Iya. Cuma sekarang sudah jauh jauh. Soalnya PSSI sudah ngasih teguran keras. Bila kamu bertikai atau apa, kamu akan kena sanksi. Nggak tahu-tahu 200 juta gitu. Tapi kira-kira ono nggak ke depannya ini masih berdamai? Oh pasti ya. Pasti berdamai. Soalnya ini saya lagi gagas penulis tentang dunia bola lagi saya kumpulkan untuk diskusi masalah literasi sepak bola. Tuh, nantinya dengan literasi dengan buku nanti supporter Indonesia akan lebih maju nantinya. Iya. Ibaratnya melek literasi lah. Iya. Mas, ini sebelum closing statement ya. Aku minta tantangan kayak bukti bahwa sampean bangunan gini Mas ya. Ini kan juga nanti jadi arsip.
Tanggal berapa saya sampean? Saya tanggal 15. Bulan 5. Nah, bulan 5. Iki lho, sampai tanggal ya. Ditulis lho di ini. Biar kau loh. Ya. Untung dulu dia nggak pernah sifat. Ada sifat dia hasilnya fisik gitu. Asal dari kepala dinas perpustakaan ini ya. Itu bro, Ya, sama nonton di luar Indonesia gua mahal lah ini. Terus, ya segi mungkin pertanyaan terakhir sampai menuju closing statement ada. Ya. Harapan sampean itu untuk Malang ke depannya itu kudu ya apa? Sebetulnya dari awal podcast Dari gini ya, entah itu dokumentasi Ya. atau band-bandnya itu harus seperti apa atau apapun lah, atau pengen jadi penulis buku Aduh. ya gitu. Sebetulnya dari awal podcast itu tadi saya duduk di sini sampai closing statement ya, jadi aku asli kudu nangis Sam. Kudu nangis tentang masalah karya tuh. Ya. Karya. Bahwa salah satu titik kalimat yang harus kita pertahankan untuk saat ini dan ke depan adalah jadilah manusia yang berkarakter. Bagaimanapun Anda dihargai adalah karakternya. Ya. Ini adalah poin utama bahwa karakter ini kita bisa membedakan dengan yang lain-lainnya. Satu. Yang kedua, jangan berhenti untuk terus berkarya. Jangan mikir masalah uang. Berkarya, terus berkarya terus. Soalnya bagaimanapun Anda mindsetnya adalah uang dan uang, otomatis karya tidak akan muncul. Dan akan banyak perhitungan yang akan kamu raih. Gitu loh. Terus yang ketiga, tetap semangat untuk membangun kota Malang dan Indonesia. Bagaimanapun adalah kita lahir dari tanah-tanah orang-orang pejuang. Nah, ini adalah mungkin merdeka itu harus pemberian. Bahwa kita lahir dari orang-orang dari tanah-tanah pejuang. Itu pun tetap harus kita tanamkan saat ini. Gitu. Hargai pendapat, hargai orang lain, bahwa karya adalah menjadi titik dasar untuk kita bisa hidup lebih baik lagi. Selama ini keresahan nih sampai benar-benar apa ya bisa mempertahankan hitungannya idealisnya sampai menulis itu apa keresahan nih teman. Jadi keresahan itu banyak bukan salah satu sih, banyak karya yang terabaikan. Contoh saya lihat di film biografinya Beatles itu kan tahun era 60 dia masih punya. Tapi Indonesia itu nggak punya. Iya. Iya kan? Iya sih. Ya sementara di komunitas Kus Plus masih sekarang dipertahankan. Kayak Kus Plus masih ada main di Senayan, masih di apa gitu loh. Tapi oke lah, di situ kita masih berjuang untuk mendokumentasikan suatu karya tadi ini. Tapi ke depan, tolonglah seniman-seniman, orang-orang bikin karya diapresiasi lebih baik lagi. Terutama kesejahteraan di hari tuanya nanti itu. Biar mereka tetap berkarya terus tanpa memikir untuk biaya hidup untuk keluarganya. Ya kan? Iya. Terus harapan untuk teman-teman lainnya? Harapan saya di podcast ini jangan berhenti untuk berkarya. Ya. Titik utama kita adalah karya itu adalah menjadi sumber kita untuk berpikir ke depan ini harus bagaimana. Karya itu harus dimunculkan dari diri kita sendiri. Baru nanti karya ini menjadi titik dasar kita menjadi Indonesia lebih baik lagi. Iya. Mantap. Aslinya aku merinding juga ya dengan delok iki tok aku harus merinding gitu. Bahwa aku merasa ya tolong lah ya. Mungkin gak mendokumentasikan dari awal ya, karena belum sadar ya. Iya. Kayak saya gitu ya, waduh eman gitu, eman. Soalnya seorang arsip itu ibaratnya kayak tikus hidup di lumbung padi.
Makanya tadi saya kejar terus. Sampai kapanpun saya kejar filenya, tetap saya kejar kamu. Iya. Ibaratnya tikus di lembung padi. Ya. Iya, mantap. Terima kasih buat Mas Wilson yang sudah berbagi cerita di sini, berbagi cara-caranya untuk mendokumentasikan. Matur suwun. Cap.